Hati aja. Oh iya. Lah kalau depan ya dalam hati langsung berzikir kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, saya nggak tahu baiknya tapi saya terima. Gitu loh Bu. Dan itu perlu latihan ya. Kalau ibu bisa begitu, coba dicek suaranya Mbasnya. Kalau ibu bisa begitu, kita lihat hati ibu tuh bagaimana, emosi, sakit hati atau tentram. Kita lihat 13 ayat 28, silakan. Linknya ada nggak? Sekalian didengarin. Oh, ini belum live. Oh belum live. Direkam doang. Oh ya udah. Oh ya udah. Coba. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan yang merasa tenang. 13:28. Oh aneh. 13 ayat 28. Coba. Yaitu orang-orang yang beriman dan yang merasa tenang dan hati mereka tentram. Hati mereka dengan mengingat Allah, mengingat janjinya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Coba saya mau nanya, berarti jaminan Allah ketika ibu nanti ada kejadian selalu lihat izin Allah. Janji Allah apa nantinya? Hatinya jadi apa? Kalau jadi tenang tuh mau masalah, mau istri cerewet, mau suami centil atau apapun, jadi masalah nggak kalau tenang hatinya? Okay. Nah jadi sabar tuh pada titik itu Bu. Sabar tuh pada titik itu ya. Perlu latihan nggak? Sudah, kalau perlu berarti dengan suami yang baik atau yang galak. Kalau mau latihan, ya sudah. Sekarang Bapak Ibu perhatikan, kejadian tidak enak saja, Bapak Ibu bisa alhamdulillah. Padahal di dalam hidup itu kan cuma 2 kejadian Pak, kejadian enak dan tidak enak. Kejadian tidak enak saja Bapak Ibu bisa alhamdulillah. Apalagi kejadian enak, kan selesai Pak. Oke, sabar sudah bisa, sholat khusyuk sudah bisa. Berarti tinggal buktikan dengan nanti masalah yang Bapak Ibu hadapi, Allah nolong nggak? Kan gitu aja kan? Bapak Ibu yakin nggak Allah pasti nolong? Ya sudah kalau gitu. Berarti konsentrasi bagaimana masalah selesai, atau konsentrasi bagaimana Allah nolong? Nah caranya, iman, sabar, dan sholat. Sudah begitu aja. Kan itu intinya kan itu. Baik, kita buka surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Surat Ar-Rum ayat 5. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Nah, terus? Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Baik, siapa yang dikehendaki ayat 6-nya? Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Baik, berarti setuju ini? Berarti Bapak Ibu tinggal jalani kan dengan kesabaran kan? Terus? Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selama ini Bapak Ibu tuh tahu atau tidak mengetahui? Sudah berapa tahun? Lah kan hidup tinggal dijalani aja kan Pak? Emang Bapak Ibu mau meronta-ronta juga tetap harus ada waktunya kan? Ayo. Kan hidup itu berproses Pak, ikuti aja sudah gitu loh. Nah Bapak Ibu mau marah, mau galau, mau seperti itu ya harus dijalani kok. Ayo. Ada pertanyaan? Jadi nanti masalah-masalah yang tidak enak menimpa kita tuh itu masalah atau sarana latihan sabar Pak? Dirubah sudah. Berarti nanti ibu dipimpin masalah atau memimpin masalah? Selesai sudah, apalagi? Dengan 2 poin ini aja. Sabar dan sholat khusyuk. Nah sholat khusyuknya tolong kayak gitu tadi. Pelan-pelan aja, tenang. Udah, rezeki makin enak, makin... Coba ya, nanti ada hubungannya soalnya Pak, sholat khusyuk dan sabar itu dengan rezeki. Surat 20 ayat 132 Pak. Nanti ada hubungannya, tenang aja. Bapak sabar dan sholat aja perbaiki dengan maksimal. Surat Toha ayat 132. Ya. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Terus? Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Jadi kalau sabar sholat Bapak benar, rezeki otomatis kebuka dengan sendirinya nggak?
Ya sudah, gitu loh Pak. Ya tetap yang usaha tetap usaha, yang dagang, yang PNS, yang wira swasta, ya tetap aja tapan, cuman nanti beda kualitas rezeki ketika kita menjalankan sabar dan sholat dengan benar. Udah itu aja Pak. Coba saya mau nanya, ya setinggi apapun ilmunya, kalau tidak ditolong Allah, selesai nggak Pak? Nah sekarang ini cuma 2 ilmu tadi berapa menit kan? Bapak jalanin serius, masa setahun nggak lulus sih Pak? Belajar setahun itu loh, biar refleks gitu loh Pak. Sabar dan sholat kan? Terus saja latihan. Kejadian izin Allah, kejadian izin. Saya tahu lah turun naik ya nanti ya. Tapi kan Bapak Ibu udah tahu melangkah. Enggak, pokoknya kalau sabar sholat saya benar kan pasti Allah janji nolong kan? Kan gitu aja Pak. Kan nggak mungkin Allah tidak menepati janjinya. Jadi selama ini tuh permasalahan kita tuh fokus ikhtiar kita tuh bukan supaya Allah menolong, tapi bagaimana supaya masalahnya selesai. Itu aja sebenarnya, ngebelok ke situ dia dari kemarin tuh. Akhirnya ibu pusing sendiri nyari metode yang lain-lain kan. Kebanyakan akhirnya bingung mau pakai resep yang mana, kan begitu yang terjadi itu biasanya. Padahal ini cuma 2, sabar dan sholat berlatih. Coba saya mau nanya, sabar perlu modal nggak? Tinggal nyari orang menjengkelkan kan banyak. Sholat? Nggak juga, Bapak Ibu sarung mau sholat buka kan? Berarti semua orang bisa menjalani nggak? Ya sudah, mau cari metode apa lagi? Ini paling mudah menurut saya. Yo. Daripada bingung-bingung. Ada masalah? Ada pertanyaan? Ya, saya kunci aja udah 2, ngapain panjang-panjang kan? Kita perlu modal. Kita harus Nah kan intinya semua yang Bapak pelajari kan agar ditolong Allah kan sebenarnya kan. Nah Allah itu clear jelas. Mohonlah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Sungguh sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Tadi saya sudah ajarkan kan caranya kan. Lalu sabar juga sudah diajarkan caranya kan. Ya sudah tinggal dijalani sesuai petunjuk. Dengan sabar tuh ibu sebenarnya nanti selamat nggak Bu? 3 ayat 142. Kadang-kadang kalau orang yang pikirannya jauh, kok semudah itu sih Ustadz lah. Mbak. Surat Al-Imran ayat 145. 42. 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi syarat masuk surga apa? Sabar. Bapak Ibu kan ingin masuk surga ya? Udah sabar belum? Hah? Udah sabar belum? Tapi ingin masuk surga? Gitu. Syarat masuk surga apa Pak? Sabar. Bapak Ibu kan ingin masuk surga kan? Berarti sabar itu kewajiban atau kebutuhan? Kenapa kebutuhan? Karena ingin masuk surga. Kalau kebutuhan tuh berat atau mudah Bu harusnya? Ringan dong kebutuhan. Kayak Bapak haus, saya kasih minum, kan Bapak terima kasih ke saya. Bapak ingin masuk surga, butuh sabar nggak? Berarti pasti maki-maki suami ngomongnya apa? Ya udah jalani aja. Ayo. Ustadz, masalah saya belum selesai. Berarti Bapak saya akan tanya apa? Bapak tuh yang masuk surga enggak? Berarti kalau belum selesai itu masalah atau sarana latihan sabar. Berarti bukan masalah kan? Kenapa dianggap masalah? Kan gitu aja kan? Tinggal bagaimana caranya masalah itu sampai pada titik tidak dianggap masalah kan? Kan gitu aja. Menyadari dan perlu proses latihan memang. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu untuk misalnya tidak ditolong Allah itu tidak ada alasan. Semua itu harusnya ditolong Allah. Karena memang hanya Allah yang bisa menyelesaikan. 10 ayat 107. Surat Yunus ayat 107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, Kalau Allah ngasih masalah, permasalahan, bencana, kemudaratan kepadamu,
maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Berarti apa tuh? Kecuali Dia tuh apa, Pak? Bu. Berarti yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Berarti meskipun ibu sudah pengalaman, bapak sudah pengalaman, kalau Allah belum mau menyelesaikan, selesai nggak? Nah, berarti wajib nggak kita minta tolong sama Allah? Berarti kalau kita selama ini ingin menyelesaikan masalah, salah atau benar? Salah. Berapa lama, Bu, begitu, Bu? Pak? Jelas ya? Jadi hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Kalau Bapak Ibu ingin diselesaikan oleh Allah, berarti sabar dan sholat khusyuknya harus diperbaiki. Tadi caranya sudah, praktek semua sudah, tinggal sabar saja kan? Nah, sabar nanti pulang tinggal latihan, kan gitu kan? Anak nakal, alhamdulillah, kan gitu kan, Mbak? Tapi tetap wajib nggak istiqomah menyampaikan? Wajib, tapi sudah tidak keadaan dengan marah karena ketenangan. Kira-kira ketika ibu bapak menyampaikan dengan tidak marah, dengan sabar, bersama Allah atau tidak? Kira-kira ada kekuatan Allah nggak? Nah, itu yang merubah hati anak tuh jadi berubah tuh di situ, Pak. Karena kekuatan Allahnya sebenarnya. Mungkin ngomongnya sama, nah kamu sholat, ngomongnya sama, Pak. Tapi ketika ibu menerima dulu bersama Allah, ibu ada kekuatan Allah baru nanti dirubah. Nanti anaknya berubah. Tinggal dibalik saja, berarti kalau sekarang anaknya belum berubah-berubah, pasti bapak ibu menyampaikannya dengan kondisi tidak sabar. Padahal bapak ibu juga kalau marah-marah kan capek kan? Nah, terus kenapa dilakukan terus? Kan aneh, Bu. Udah tahu marah-marah itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah kan hanya sabar. Terus kenapa dilakukan terus gitu? Tapi kan Pak, nah izin Allahnya di mana? Kan tadi semua kejadian atas izin Allah dulu. Dan harus pakai iman atau akal? Nah kalau tapi itu akal atau iman? Nah nggak nyambung. Kalau Bapak tapi itu tuh akal. Karena kalau iman tuh bukan masuk akal tidak masuk akal, percaya atau tidak percaya. Ada pertanyaan? Ini bingung atau gimana yang mau nanya nih?